Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan minggu keempat kita akan mempelajari metode Big M. Ya. Metode Big M ini adalah pengembangan dari metode simple. Ya. Nah, untuk kasus yang minimum, gitu. Jadi metode Big M di sini pengembangan dari metode simplex untuk fungsi tujuannya yang minimum. Jadi kalau sebelumnya kita menyelesaikan fungsi tujuan yang maksimum, kalau Big M di sini untuk yang kasus minimum. Nah, misalnya kita langsung kepada contoh kasus ya. Nah, kita memiliki tujuan meminimumkan dari Z sama dengan 40x1 plus 20x2 dengan fungsi batasan atau fungsi constraint function ya ada 3, yakni ini 3x1 plus x2 lebih dari sama dengan 27 dan seterusnya yang kedua ini. Nah, bedanya fungsi tujuan dengan minimum, nah, itu ada pada tanda pertidaksamaannya ini. Ini di sini ada lebih dari sama dengan. Kalau fungsi yang maksimum kemarin, ya, yang maksimum kemarin itu dari fungsi batasannya ini itu tandanya kurang dari sama dengan. Jadi umumnya seperti itu. Ya. Nah, kalau minimum tandanya lebih dari sama dengan. Nah, kalau penyelesaian secara manual ya, hitung-hitungan manual, nah, ada di bawah sini ya, ada di bawah sini. Nah, saya ingin menunjukkan yang solver. Jadi kita menggunakan Microsoft Excel dengan fitur solver. Gitu ya. Contohnya ini. Jadi contoh dari Excel solver seperti ini ya. Nah, ini filenya nanti juga akan saya share. Begitu. Nah, contohnya ini ya. Jadi, nah prosesnya sederhana ya. Jadi kita harus sudah menginstal atau kalau dalam bahasanya add-ins ya, solver ke dalam Excel. Ya. Nah, caranya begini, sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Masuk file ya. Kemudian ini more. Nah, ada option. Oke, nah ini kemudian ada add-ins, ya. Nah, kemudian turun ke bawah. Nah, di sini ada add-ins ya. Oke, tetap add-ins, go, masuk go. Nah, di sini ada pilihan, maka centang yang solver add-in. Kalau sudah, kemudian tekan OK. Karena saya sudah memasukkan solver, maka di sini saya tidak lakukan OK ya. Jadi ini sudah ada dalam Excel saya. Itu caranya. Nah, tandanya lihat pada data di sini. Nah, jadi pada menu data itu akan muncul yang namanya solver. Langkah pertama ya, kita buat tulisan seperti ini ya. Tulisan seperti ini. Ya, ini pertama kita tentukan constraint-nya. Constraint 1, 2, 3. Ini ya. Constraint 1, constraint 2, constraint 3. Ya. Nah, kemudian ini variabel keputusannya. Ya, ini variabel keputusan. Ini variabel keputusan. Nah, ada X1 dan X2. Keputusan. Nah, ada X1 dan X2.
Nah, di sini yang kita mau cari nilainya berapa, x1 berapa, x2 berapa, ya. Kemudian ini masukkan koefisiennya, constraint 1 3, ya, untuk x1, untuk x2 1, ya. Oke. Kemudian sampai kepada constraint ketiga, ya. Oke. Kemudian di sini ada fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan di sini adalah koefisiennya berapa. Untuk x1 40, ya. Nah, untuk x2 20. Tulis ini, ya. Tulis di sini. Oke. Kemudian di sini ini hanya tulisan, ya, karena kita mengacu kepada lebih besar sama dengan, maka kita tulis lebih besar sama dengan. Kemudian nilai kanan di sini kita tuliskan. Nilai kanan di sini tuliskan. Kemudian yang saya kasih warna kuning, ya, ini adalah formula, ya, yang harus kita isi, gitu. Oke. Nah, di sini warna kuning di sini nanti kita cari nilainya berapa. Nah, ini awalannya 0, ya, 0. Maka kita hapus. Jadi di sini solusi untuk variabel keputusan ini yang nanti kita hitung dengan solver, gitu. Nah, di sini ini kita kosongi di sini. Kita kosongi. Oke. Kemudian selanjutnya yang harus kita buat adalah rumusnya di sini, ya. Nah, ingat di sini rumusnya untuk tujuan, fungsi tujuan, ya. Rumusnya fungsi tujuan adalah koefisiennya di sini, ya, 40, ya. Nah, itu kali x1. Nah, x1-nya di sini nih, x1-nya posisinya. Nah, ya. Kemudian koefisien x2 ini. Nah, ini adalah x2-nya. Nah, jadi saya mulai dari awal aja, 0 misalnya. Ini sama dengan, ya. Nah, ini saya sorot di sini, ya. Kemudian dikali. Nah, kemudian dikalikan ini variabel x2 di sini. Nah, kemudian ditambah. Nah, kemudian di sini koefisiennya 20 yang x2, ya. Kemudian dikalikan dengan variabel keputusannya di sini. Nah, ya. Selesai, enter. Nah, di sini kita buat rumusnya seperti itu. Untuk fungsi tujuan minimum. Kemudian untuk fungsi dari constraint 1, batasan 1 di sini. Nah, ini rumusnya seperti apa? Ya, rumusnya adalah bentuknya seperti ini, ya. Berarti 3x1, ya, ditambah x2. Nah, di sini berarti 3 kan ini, ya. 3 kan ini ditambah dikalikan x1. Nah, x1-nya apa? X1-nya ya di sini ini, x1-nya. X1-nya. Nah, jadi di sini saya mulai dari awal, ya, misalnya. Nah, ini koefisien dari x1 pada constraint 1 3 dikali koefisien x1, variabel x1 di sini, ya. Kemudian ditambah koefisien dari x2 untuk constraint 1 dikali dengan x2. X2-nya posisinya di sini. Oke. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, ini supaya kita tidak membuat ke bawah, ya, maka variabel yang x1 sama x2 ini harus kita kunci, karena di sini kan posisinya dipakai terus sampai constraint 2 dan 3. Maka di sini kita kunci di sini dengan menggunakan notasi dolar. Nah, ini untuk membuat supaya selnya tidak bergerak, gitu. Sel dari Excel-nya tidak bergerak, ya. Kemudian baru bisa kita copy. Ini mempermudah, ya, untuk membuat rumus supaya tidak kebanyakan.
Atau mungkin kalau kita buat satu-satu juga boleh. Kalau misalnya kita masih bingung ya, berarti kita buat sendiri-sendiri. Ya. Oke, langkahnya ini sudah hampir selesai ya. Jadi kalau sudah kita buat rumusnya pada fungsi batasan, constraint sama fungsi tujuan ya. Nah, kemudian kita masuk ke solver. Solvernya di sini ya, di menu data solver ya. Nah, di sini saya anggap mulai dari awal ya. Berarti fungsi tujuannya pada sel berapa. Oke, saya masuk fungsi tujuannya, saya klik di sini. Oke, kemudian lanjut. Nah, kemudian maksimum atau minimum. Nah, karena kita adalah minimum maka pilih min ya, minimum gitu. Kemudian by changing variable cell. Nah, ini bisa kita klik. Nah, yang berubah adalah di sini yang variabel x1 x2-nya. Ini kita blok ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini kalau belum kita lakukan pemilihan, awalnya kosong ya. Awalnya kosong. Nah, ini saya kosongi dulu. Saya mulai dari awal. Nah, kosong. Nah, saya tambahkan add. Nah, di sini cell reference-nya yang ini dulu. Nah, ini ya. Nilai di sini itu lebih besar, kita pilih lebih besar ini ya, lebih besar. Nah, kemudian berapa batasannya? 27 begitu. Lanjut. Nah, constraint yang kedua saya tambahkan. Nah, selnya di sini ya. Oke. Nah, di sini jangan lupa karena lebih besar saya rubah lebih besar. Nah, begitu juga di sini constraint-nya adalah 21. Oke. Constraint yang ketiga saya tambahkan. Nah, di sini ya. Kemudian nah, tandanya ini saya ganti lebih besar sama dengan ya. Oke. Nah, kemudian constraint-nya 30. Oke. Nah, karena sudah 3 constraint yang kita buat, nah, maka oke, selesai. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian select solving method. Kita cek di sini. Nah, kita menggunakan simplex ya, metode simplex. Kemudian kita solve. Seperti ini ya, solve-nya. Oke saja. Nah, coba di sini hasilnya ketahuan di sini. Jadi di sini hasilnya didapatkan total ya nilai minimum sama dengan 480. Nah, kita dapat solusinya. Dimana dengan nilai 1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 18. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan solusinya dengan menggunakan solver. Nanti dicoba ya. Jadi ini X1 3, X2 18, minimumnya 4 8. Oke. Selanjutnya nanti supaya bisa ada tugas, nanti akan saya share di Google Drive ya. Oke. Tugasnya ada di sini ya. Ini sudah jelas sebenarnya. Jadi di sini ada soal cerita sedikit, tapi ini sudah dibuatkan rangkumannya ya. Misalnya ini kan membuat produk kaca ya. Nah, produk kaca itu ada 2 macam, yakni produk 1 dan 2. Nah, tujuannya di sini adalah maksimal di sini karena keuntungan ya. Ya. Tujuannya berapa yang harus dibuat produk 1 dan produk 2 agar maksimal begitu.
Nah, ini nanti selesaikan dengan menggunakan metode simplex dengan bantuan Excel solver. Nah, sebenarnya di sini kasus maksimum ya. Tapi nanti kalau ada kasus lainnya yang minimum, caranya sama. Jadi caranya sama, tinggal nanti di dalam solvernya, ya, dalam solvernya itu kita rubah tujuannya apa, maksimum ataukah minimum, bergantung kepada tujuan dari metode simplex kita, tujuan fungsinya, tujuannya apa, begitu. Oke, ini dulu. Nanti tugasnya di sini dikerjakan ya. Materi yang saya sampaikan di sini yakni fungsi minimum ya. Nanti akan saya share juga latihan-latihannya ya, begitu. Oke, baik. Untuk sementara ini